Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama berupa nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kelapangan waktu, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya yang sudah diamanahkan kepada kita di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan seluruh tugas yang kita laksanakan di dalam kehidupan kita sampai pada malam hari ini merupakan bahagian dari peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat beserta salam sama-sama kita ucapkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan begitu pula hendaknya kepada para penerus perjuangannya hingga hari kiamat nanti. Nah, pada kesempatan malam ini saya mendapat amanah untuk berbicara sedikit tentang persoalan yang berkenaan dengan hidup berkarakter. Nah, kalau kita berbicara tentang persoalan hidup berkarakter, semua kita barangkali sudah memahami bahwa hidup itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menghidupkan. Dan setelah kita melaksanakan tugas dalam kehidupan ini dengan hidup yang diberikan Allah kepada kita, maka juga Allah yang mematikan. Nah, setelah kita dimatikan, kita akan kembali nanti menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh persoalan yang pernah kita lalui dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah sangat dibutuhkan dalam hidup, terutama situasi kondisi hari ini yang banyak betul persoalan kita hadapi, kita harus memiliki hidup yang berkarakter. Karena hidup tadi sudah kita pahami bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ketika kita ingin hidup berkarakter, kita juga merujuk kepada sumber yang datang dari Allah dan yang datang dari Rasul, yang biasa disebut dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, ketika kita mencoba memahami berdasarkan Al-Quran maupun Sunnah Rasul, tentu saja di sini saya menggarisbawahi, saya tidak langsung ke Al-Quran maupun Sunnah atau hadis, tetapi saya membaca penjelasan para ahli tentang Al-Quran, mungkin lewat tafsir, membaca penjelasan para ahli lewat hadis, tentu kitab-kitab hadis, atau kitab-kitab yang ditulis oleh para ahli sesuai dengan bidang kemampuan mereka untuk menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan persoalan hidup berkarakter. Paling tidak, ada dua yang perlu betul mendapat perhatian kita dengan kondisi hari ini. Pertama, yang disebut dengan karakter moral. Nah, karakter moral ini sebenarnya banyak dijelaskan para ahli mencakup kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah karakter iman, yang kedua adalah karakter takwa, dan yang ketiga adalah kita harus betul-betul punya karakter jujur. Nah, kalau kita berbicara tentang persoalan karakter iman, iman
pada prinsipnya selalu membuat kita orang beriman itu punya harapan. Nah, harapan yang dipandu oleh keimanan itu bisa kita wujudkan, menggapainya harus memiliki ilmu. Dalam bahasa sehari-hari bisa kita jelaskan bahwa iman membuat orang punya harapan, sedangkan ilmu membuat orang punya pengetahuan tentang cara untuk mendapatkan harapan itu. Maka oleh karena itulah barangkali di dalam firman Allah dijelaskan, ketika kita memiliki iman sekaligus punya pengetahuan untuk menggapai apa yang dibuat oleh iman kita itu seperti harapan, maka Allah memberikan jaminan dengan bahasa Qur'annya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi ketika bersatu iman dan ilmu, maka kita akan mendapatkan superioritas di dalam kehidupan ini. Itu yang pertama harus kita miliki. Yang kedua adalah karakter takwa. Takwa mungkin banyak para ahli memberikan pengertian. Ada yang mengatakan takwa merupakan persoalan yang berkenaan dengan perintah dan larangan. Ketika kita mematuhi perintah dan meninggalkan larangan, mungkin kita bisa dikatakan orang yang bertakwa. Tapi takwa di sini kita maksudkan adalah kesadaran bertuhan. Kesadaran bertuhan yang ada dalam kehidupan kita sehingga kita menampilkan hidup ini sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Jadi karakter orang yang betul-betul sadar di bawah pengawasan Tuhan dan dia ingin hidup ini sesuai dengan ingin Tuhan, walaupun harus mengorbankan ya harta, mengorbankan jiwa, itu persoalannya biasa karena dia menampilkan hidup bukan menampilkan apa yang dia inginkan, tapi dia menginginkan tampil hidup itu sesuai dengan keinginan Tuhan yang dia yakini. Karakter inilah yang harus betul-betul kita miliki di dalam kehidupan ini. Nah, yang ketiga adalah karakter jujur. Nah, karakter jujur ini sebenarnya sudah tidak asing kalau bagi kita orang beriman gitu. Karena di dalam kehidupan kita sebenarnya memang sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa jujur itu memang suatu kemestian gitu. Bahkan dalam bahasa simbol kita paham betul bahwa Rasul kita sendiri saja belum diangkat menjadi Rasul, sudah mendapat gelar Al-Amin. Kemudian di dalam penampilan hidupnya, dia selalu bersifat siddiq, amanah, tabligh, fatona. Nah, artinya bahwa sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, dia sudah memiliki didikan untuk berkarakter jujur gitu. Kenapa? Karena memang kejujuran ini memang satu kemestian yang harus di dalam kehidupan kita, karena hidup ini akan kita pertanggungjawabkan. Tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan. Misalnya, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, Allah sudah nyatakan bahwa semuanya nanti akan dipertanyakan di mahkamah peradilan Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Kemudian bukan hanya sekedar ditanya persoalan yang ada dalam kehidupan kita, semuanya tercatat. Ya. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kemudian bukan hanya sekedar tercatat gitu, tapi juga mungkin terekam gitu. Allah menyatakan, hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Jadi seluruh perbuatan yang kita tampilkan itu nanti semuanya ada rekamannya di mahkamah peradilan Allah. Bukan hanya sekedar direkam, tapi mungkin ada visualnya gitu. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum. Bisa kita lihat nanti. Nah, kemudian setelah semuanya nanti sudah ditanya, catatan ada, kemudian rekaman ada, visualnya ada,
maka Allah menyatakan seluruh apa yang kita buat itu wada'ul mawazinal qista di yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a, akan ditimbang. Setelah ditimbang jelas ada yang banyak kebaikannya dan ada yang banyak keburukannya. Siapa yang banyak kebaikannya fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang banyak keburukannya akan masuk ke dalam neraka yang sebagaimana dinyatakan fa ummuhu hawiyah. Nah, artinya bahwa tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan nanti di mahkamah peradilan Allah. Jadi ketika kita sudah memiliki karakter jujur, maka persoalan nanti ketika kita berhadapan di hadapan Allah, tidak ada satupun yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam kehidupan ini sudah terbuka secara luas. Nah, barangkali bisa kita berikan kesimpulan bahwa situasi dan kondisi hari ini menuju ke arah masa depan, kita sangat membutuhkan betul ya, orang-orang beriman bisa memiliki karakter iman, itu yang pertama, agar dia tidak pernah putus asa menghadapi persoalan kehidupan ini, karena imannya senantiasa membuat dia punya harapan. Kemudian harapan yang dibangun oleh imannya itu bisa dia capai dengan kemampuan, karena dia memiliki ilmu pengetahuan. Akhirnya karakter iman bisa membangun kehidupan orang beriman itu sendiri untuk menjadi orang yang super di dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita dapat mengerti bahwa karakter takwa adalah karakter yang berkesadaran dalam hidup ini bahwa semua kehidupan ini di bawah pengawasan Tuhan. Maka seluruh upaya yang dia lakukan dalam kehidupannya hanya berorientasi untuk mewujudkan apa yang diinginkan Tuhan, sehingga dia bisa mengekang keinginan hawa nafsunya. Inilah yang bisa mengemban amanah di dalam kehidupan ini. Ini guna kalau kita sudah memiliki karakter iman dan karakter takwa. Ditambah lagi dengan kita memiliki karakter jujur. Tidak ada satupun yang kita manipulasi di dalam kehidupan ini. Karena kita yakin semua persoalan kehidupan yang kita kerjakan hari ini akan kita pertanggungjawabkan dan dibuka seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam bahasa sehari-hari mungkin kita selalu melihat ya, di masjid itu selalu dipasang CCTV di tempat-tempat sholat gitu. Ketika kita bertanya kepada panitia masjidnya kenapa dipasang CCTV di masjid, untuk menjaga agar slop jangan terlalu banyak hilang gitu. Nah, artinya ini oke saja dalam bentuk usaha kita untuk menjaga persoalan-persoalan yang harus kita jaga dalam kehidupan ini. Tapi sebenarnya kalau CCTV-nya yang kita perbanyak untuk menjaga jangan banyak yang hilang, sementara sisi hati orang sudah tidak lagi hidup di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agaknya ini bukan merupakan suatu solusi yang tepat. Barangkali yang paling pas bagaimana kembali kita menghidupi sisi hati manusia ini untuk bisa hidup merasa berada di bawah pengawasan Allah, sehingga tidak perlu diawasi lagi, kehidupannya sudah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karakter yang disebut dengan karakter moral. Nah, yang kedua, yang terakhir adalah karakter kinerja. Ini yang kita butuhkan. Dalam bahasa yang sederhana, bahwa di dalam ajaran Islam karakter kinerja itu yang paling pertama dibutuhkan adalah bekerja sungguh gitu. Ya, kita harus bekerja sungguh. Tapi ini bahasa yang bersifat umum. Nah, kalau kita terjemahkan dalam persoalan bekerja sungguh itu adalah bekerja dengan ikhlas. Yang kedua, bekerja sungguh itu adalah bekerja yang sesuai dengan kemampuan profesionalisme kerja, sesuai dengan kerja yang diamanahkan kepada orang yang bekerja itu. Kemudian yang ketiga, dia harus betul melaksanakan pekerjaan itu dengan baik, itqan atau ihsan. Kemudian yang keempat, karakter kerja di dalam kehidupan orang beriman itu adalah dia selalu memandang kerjanya itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah kemudian di samping dia sungguh bekerja itu tidak pernah ada putus asa gitu. Tidak ada pernah menyerah gitu. Walaupun andai kata dia sudah bekerja ikhlas sesuai dengan kemampuan profesionalisme yang dia miliki, dan dia sungguh, dan dia memandang kerjanya itu ibadah kepada Allah, tapi ternyata hasilnya belum berhasil, maka dia bersabar gitu. Ketika berhasil, dia bersyukur. Inilah artinya orang yang tidak pernah menyerah dalam bekerja gitu. Kalau kerjanya berhasil, dia bersyukur. Kalau kerjanya tak berhasil, dia bersabar. Syukur dalam bahasa sehari-hari bisa diartikan menjemput tambahan, sedangkan sabar menunggu tukaran yang terbaik dari kelemahan-kelemahan yang kita lakukan dan kita perbaiki. Mungkin terjadi kebaikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga dari karakter kinerja itu adalah tuntas. Insya Allah kalau kita bekerja sungguh, kemudian tidak pernah menyerah, tuntas, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, bekerja itu ikhlas, kemudian ditopang oleh kemampuan profesionalisme bekerja, dan kita sungguh betul melakukannya dengan baik, dan kita memandang ibadah. Insya Allah kalau kedua karakter ini kita miliki sebagai orang beriman, saya berkeyakinan ke depan umat ini akan menjadi umat yang bangkit kembali sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Silakan. Yang masuk, bagaimana cara membangun karakter jujur pada anak-anak kita gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang persoalan karakter gitu. Nah, ketika kita ingin melihat persoalan karakter ini dalam kehidupan, terutama pada anak-anak kita, tentu cara mengajarkannya adalah bentuk kehidupan yang ada di lingkungan anak itulah yang sebenarnya yang mencetak karakter anak itu. Jadi bukan pengajaran-pengajaran yang sifatnya lisan gitu. Tapi karakter hanya terbangun lewat tampilan kehidupan kita sehari-hari gitu. Misalnya kita ingin melatih kedisiplinan anak-anak untuk bisa tidak saling mendahului orang lain, maka kita selalulah melakukan didikan kepada anak-anak kita untuk belajar antri gitu. Jadi antri yang ada di dalam kehidupan sebagai suatu proses untuk menanamkan karakter orang yang bisa sabar menunggu gilirannya. Nah ini nanti dia akan memiliki karakter untuk tidak mengganggu orang lain demi kepentingannya, tapi dia bisa mengalah untuk demi kepentingan orang lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi saya lebih cenderung kalau kita ingin membangun hidup anak-anak kita berkarakter, itu harus lewat perilaku hidup yang di sekitar anak itulah yang harus kita betul-betul sesuaikan dengan tuntunan yang telah ada dari ajaran kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu cara untuk membuat anak-anak kita berkarakter. Nah, ini bisa kita ambil contoh ya, kalau di negara-negara maju, misalnya saya pernah membaca Jepang gitu. Itu tamat SD saja anak-anak mereka sudah memiliki karakter. Kenapa? Karena memang betul di dalam pendidikan di masa SD itu semua persoalan-persoalan dihubungkan dengan akhlak, perilaku gitu. Jadi bukan hafalan ya. Kalau kita barangkali dari mulai SD selalu mengajar anak kita dalam bentuk hafalan. Misalnya diajar rukun iman gitu. Kita hafal sampai 6. Beriman kepada Allah sampai beriman kepada takdir gitu.
Tapi di dalam kehidupan kita tidak mencontohkan sebagaimana seharusnya orang beriman gitu. Orang beriman kepada Allah sadar bahwa Allah mengawasi, maka tidak ada orang pun dia selalu menyesuaikan hidupnya sesuai dengan ingin Allah, karena Allah yang menjadi pengawasnya. Nah, hidup yang seperti ini yang harus kita tampilkan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, di pendidikan kita. Ini barangkali yang perlu betul kita kembangkan gitu, sesuai dengan perkembangan ilmu modern hari ini gitu. Barangkali itu yang bisa saya dapat jelaskan untuk bisa mendidik anak-anak kita berkarakter gitu. Silakan. Boleh. Bagaimana kita membangun karakter pribadi yang konsisten, baik dalam segi keluarga maupun lebih luas lagi gitu. Nah, kita kalau berkeinginan untuk membangun karakter pribadi gitu. Nah, karakter ini sebenarnya saya akan jelaskan dari awal gitu. Yang pertama, kita beriman gitu. Ketika kita beriman kepada Allah, iman kita itu kan membuat kita punya harapan gitu. Setelah kita punya harapan yang dibangun oleh keimanan kita, untuk mendapatkan harapan itu kita harus memiliki ilmu gitu. Nah, kalau begitu ilmu adalah cara untuk mendapatkan harapan gitu. Nah, ketika kita sudah dipandu oleh iman dan kita punya kemampuan ilmu untuk betul-betul mendapatkan apa yang harus kita capai dalam harapan itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Nah, ini perilaku. Nah, perilaku ini kalau kita lakukan dengan konsisten terus berulang, kan ini yang akan menjadi karakter gitu, kebiasaan kita dalam hidup gitu. Nah, persoalannya hari ini kadang-kadang iman kita selalu terbawa ke langit gitu, bukan iman kita turun ke bumi gitu. Nah, kalau andai kata iman yang membuat kita punya harapan itu kita turunkan dia ke bumi dalam bentuk praktek yang sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan untuk mendapatnya, sehingga menjadi kebiasaan kita di dalam hidup ini. Jadi tidak ada nanti di dalam kehidupan ini orang-orang yang melaksanakan perbuatan yang keluar dari garis yang telah dipandu oleh imannya, kemudian dia mencapainya sesuai dengan kemampuan ilmu pengetahuannya. Nah, kalau ini terjadi dalam kehidupan, maka dia kalau sudah terulang akan menjadi karakter gitu. Misalnya, kalau iman kita sebenarnya menanamkan kepada kita sebagai satu harapan, kita tidak pernah putus asa gitu. Maka ada ilmu kita untuk mendapat harapan yang tidak putus asa itu. Contohnya berdosa. Orang berdosa kalau beriman dia masih punya harapan untuk dapat keampunan Allah dari dosa yang dia lakukan gitu. Karena dia mengerti betul dari ilmunya bahwa dosa yang dia lakukan sebesar apapun lebih besar keampunan Allah. Maka ketika dia datang dengan sungguh kepada Allah untuk meminta ampun terhadap dosa-dosanya, dia yakin Allah akan mengampunkan itu. Nah, ketika dia sudah yakin betul, dia betul-betul terwujud dalam kehidupan dia untuk melakukan taubat itu gitu. Jadi akhirnya menjadi suatu karakter hidup bahwa ketika dia bersalah, menjadi spontanitas dia untuk menyadari kesalahan, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kenapa kadangkala hidup ini sudah begitu lama menyertai kita tapi kita nggak bisa tampil berkarakter? Karena iman kita tak turun dalam kehidupan kita sehari-hari. Persoalannya hanya itu. Jadi kalau kita ingin berkarakter sebagai orang beriman, maka kita harus menurunkan apa yang kita imani itu dalam bentuk perilaku gitu. Kalau umpamanya dalam iman kita mengajarkan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara, harus menolong saudaranya, maka jangan pada batas ucapan orang beriman bersaudara, ini kan normatifnya.
Tapi bagaimana mewujudkan implementasi dari kehidupan bersaudara itu, mungkin kita bisa menolong orang yang kurang mampu. Ketika kita mewujudkan perilaku pertolongan kepada orang ini, sudah berulang-ulang, akhirnya kita menjadi orang yang berkarakter suka menolong, tapi tidak suka minta tolong gitu. Ini yang perlu betul kita perhatikan. Nah hari ini bisa aneh. Bisa aneh kita perhatikan, justru kita beriman bahwa iman kita sebenarnya menyatakan bahwa menolong itu baik, tapi karena tidak menjadi karakter, justru orang beriman justru sering meminta tolong, bukan menolong. Orang beriman justru senang diberi, bukan justru untuk memberi gitu. Ini yang paling berbahaya betul dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama betul-betul merenungkan ini dengan baik, bahwa di dalam kehidupan orang beriman itu dibutuhkan betul hidup yang berkarakter. Ada lagi Ustaz, ada pertanyaan Ustaz yang paling bawah Ustaz. Bagaimana melatih karakter? Nah, bagaimana melatih karakter gitu? Ya justru melatih karakter ini sederhana barangkali kalau kita mau membahasakan dengan bahasa sehari-hari, ya melatih karakter itu ya melakukan kebaikan dengan berulang gitu. Jadi kalau kita mau melakukan kebaikan itu berulang, yang sudah kita yakini dia akan menjadi karakter gitu. Karena apa yang ada di hati kita mungkin tertransfer dalam pemikiran, dari pemikiran itu terkatakan kita, dari kata itu terbuat kita dalam bentuk perlakuan. Ketika perbuatan baik itu sudah kita ulang, maka itulah satu cara yang bisa melatih hidup kita untuk berkarakter. Jangan dibiasakan apa yang ada di hati cukup tersimpan. Coba keluarkan yang di hati itu dalam bentuk pemikiran. Setelah sudah kita keluarkan dalam bentuk pemikiran, coba kita katakan dalam kehidupan ini. Setelah kita katakan, coba kita buat gitu. Setelah kita buat yang baik itu, coba kita ulang terus. Nah insya Allah akan bisa menjadi karakter di dalam hidup kita. Hari ini kadang-kadang orang hanya bisa berkata, tapi nggak bisa turun dalam perbuatan. Ada yang bisa berbuat sekali, begitu kecewa berhenti langsung. Jadi kapan kita bisa memiliki karakter? Sedangkan karakter itu harus diawali mungkin bisa dari hati dulu, kemudian masuk ke pikiran kita, dari pikiran kita katakan, dari perkataan kita buat, dari kita buat nanti sudah berulang dia akan menjadi kebiasaan. Nah ini cara kita untuk mendidik diri kita supaya bisa berkarakter gitu. Satu lagi Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, dibaca aja Ustaz. Baca terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana cara kita agar tetap bisa istiqomah dan bersyukur kepada Allah pada saat kita diberikan rezeki dan ketika kita diberikan cobaan dari Allah? Nah, supaya kita istiqomah ya, ketika kita diberikan rezeki, kita bisa istiqomah. Ketika kita diberikan cobaan, kita bisa istiqomah. Ini sebenarnya harus memenuhi dua persyaratan baru bisa kita istiqomah dalam dua hal ini. Yang pertama, kita harus mengerti betul sebagai seorang hamba tugas yang dibebankan Allah kepada kita apa. Maka semua kita mungkin tahu bahwa kita diperintahkan untuk melakukan seluruh apa yang disyariatkan oleh ajaran Islam itu. Itu tugas kita gitu. Jadi apapun bentuk perintah, apapun bentuk larangan, itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh betul. Sedangkan yang kedua, kendati pun kita sudah melakukan perintah menjauhkan larangan, ada satu persoalan lagi, ketetapan Allah apapun yang terjadi pada hidup kita, kita harus lapang menerimanya. Itu salah satu yang harus kita pahami dulu agar kita bisa istiqomah. Artinya apa?
bahwa ketika kita berusaha seoptimal mungkin pun, kalau berhasil itu hanya sebenarnya hasil itu urusan Allah, sedangkan usaha urusan kita. Jadi kalau berhasil kita tetap bersyukur walaupun kita udah optimal berusaha, karena kita mengerti betul bahwa tidak pernah usaha itu yang sebenarnya membuat kita berhasil, tapi kita hanya melaksanakan perintah untuk berusaha. Itu tugas kita sebagai seorang hamba. Kemudian berhubungan dengan hasil itu otoritas Allah. Maka dari kerja kita yang berhasil kita cukup bersyukur. Dari kerja kita yang tak berhasil kita bersabar. Itu satu. Yang kedua, kita harus lapang dada untuk menerima ketetapan Allah. Itu membuat kita istiqomah. Jadi tidak ada satupun yang bisa terjadi di dunia ini tanpa izin Allah. Jadi kalau itu sudah kita miliki betul-betul dalam sebuah keyakinan kita, apapun yang terjadi tidak ada persoalan dalam hidup kita, memang itu ketetapan Allah. Tapi bukan berarti kita paham tentang itu ketetapan Allah membuat kita tidak melaksanakan tugas yang diperintahkan, yang dilarang. Itu tetap optimal kita lakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai perintah dan harus kita tinggalkan sebagai larangan. Tapi apapun bentuk hasil dari yang kita buat, kalau Allah menetapkan, kita nggak bisa ganggu gugat itu. Cukup kita bersikap saja. Kalau menyenangkan putusan Allah, kita bersyukur. Dan kalau tidak menyenangkan, kita bersabar. Itulah yang membuat orang istiqomah. Ya, di dalam keberuntungan, dia bisa bersyukur, tetap istiqomah pada kesyukuran. Karena dia memandang keberuntungan itu datang dari Allah. Kalaupun dia dalam musibah, dia tetap istiqomah dengan musibah itu karena itu memang berlaku oleh keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dia yakini tidak pernah memutuskan sesuatu dalam hidup hambanya untuk menyakiti, tapi di balik itu ada rahasia yang besar untuk dia berikan kepada hambanya. Jadi jangan memandang musibah hanya pada persoalan musibahnya, tapi coba kita merenung sedikit. Mungkin di balik musibah itu ada sebenarnya yang Allah ingin berikan lebih besar. Saya pernah mendengar penjelasan seorang ahli dengan teori kupu-kupu gitu. Kupu-kupu itu berawal dari kepompong gitu. Kalau kepompong mau lepas menjadi kupu-kupu itu sangat sulit sekali dia untuk melepaskan diri. Tapi ketika kita sebenarnya berjumpa dengan kepompong yang ingin melepaskan diri untuk jadi kupu-kupu, jangan dibantu. Karena memang itu sudah ketetapan Allah untuk dia susah, agar sebuah kesusahan itu begitu dia menggeliat, lepas dia bisa terbang. Tapi kalau kita lepaskan dia sebelum batas kesusahan yang dia tempuh itu habis, maka kupu-kupu itu lumpuh. Jadi sebenarnya kita juga mungkin kesusahan yang kita hadapi membuat kita menjadi perkasa ke depan. Dan kalau kesusahan ini yang kita jeritkan membuat kita lumpuh seperti kupu-kupu yang belum sempat lepas dari kepompong, kita bantu untuk melepaskannya, dia pasti lumpuh. Tapi kalau dibiarkan dia menggeliat bersusah payah untuk melepaskan, begitu lepas dia langsung bisa terbang. Nah mudah-mudahan kesusahan dan kepayahan yang kita hadapi mungkin nanti akan bisa membuat kita terbang untuk lebih maju ke depan. Satu lagi ada. Dua aja Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apakah membuat peraturan kepada staf yang tidak disiplin, misalnya denda, pemotongan gaji apabila telat masuk kerja, termasuk pembentukan karakter disiplin? Nah ini persoalan-persoalan yang ada hubungannya dengan kebenaran. Sebenarnya ada dua ya. Ada yang bersifat ontologis, itu artinya kebenaran yang berada pada perbuatan benar itu sendiri. Tapi ada suatu kebenaran yang sifatnya sosiologis, itu hasil kesepakatan. Nah ketika ada aturan kerja, ini sebenarnya kan sebuah kebenaran yang sudah disepakati untuk diterapkan di dalam persoalan bekerja. Misalnya masuk jam 8. Kita sepakat, kalau terlanggar ada sanksi. Sanksi ini sebenarnya bukan untuk merepotkan orang melanggar, tapi untuk mendidik orang melanggar agar sadar untuk kembali menyadari
semalam terlanggar, ada sanksi untuk bisa melatih diri kembali sesuai dengan kesepakatan pertama. Jadi saya mengatakan, ya namanya pandangan, bisa benar bisa salah. Saya tidak mengatakan pandangan saya paling benar, tapi saya mau masukkan ini adalah mendidik agar orang berkarakter. Sebenarnya aturan-aturan yang kita buat sebenarnya bukan untuk membuat peluang orang bisa memanfaatkan aturan itu kepada keburukan, tapi justru aturan itu untuk menggiring orang supaya bisa melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya bisa terlaksana dengan baik. Nah, kalau yang menerima kesepakatan dalam aturan itu betul-betul sudah memiliki kemampuan berpikir bahwa aturan itu sebenarnya untuk kebaikan, saya yakin bahwa peraturan-peraturan yang kita buat seperti itu akan mendidik orang untuk bisa berkarakter di dalam kehidupannya ketika dia melaksanakan tugas yang diamanahkan di dalam hidup ini. Dan insya Allah kalau dia ikhlas menerima aturan, ketika terlanggar dia ikhlas menerima sanksi, maka terjadi perubahan dalam dirinya. Ke depan dia akan menjadi orang yang memiliki karakter yang cukup baik, yang sehingga bisa mengantarkan hidupnya lebih baik, baik pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa ini sendiri. Itu barangkali yang bisa saya jelaskan. Nah, demikian. Ya. Nah, demikian yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, mudah-mudahan dari seluruh apa yang saya sampaikan ini bisa kita ambil manfaatnya, betapa pentingnya di dalam kehidupan ini agar kita menjalankannya dengan hidup berkarakter. Terutama apa yang sudah disampaikan tadi, karakter moral dan karakter kinerja. Tidak ada di dunia ini orang yang bisa sukses tanpa memiliki karakter hidup, terutama kalau di dalam Islam adalah karakter moral. Karena itulah puncak dari seluruh tampilan kehidupan. Ketika orang beriman, ya imannya itu sendiri masih tersembunyi di dalam hatinya. Kemudian dia tampilkan dalam bentuk kenyataan hidup. Di dalam hidupnya itulah baru nampak bukti bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang perlu betul kita tekankan agar kita hidup berkarakter. Nah, kemudian yang kedua tadi karakter kinerja. Semua hidup ini ada beban, ada tugas. Karena dalam bahasa agama, kita beragama ini pilihan. Konsekuensi dari pilihan itu adalah ada tanggung jawab. Jadi kalau ada tanggung jawab, kita harus melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya agar kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tolong betul-betul kita perhatikan di dalam hidup ini, milikilah karakter moral dan milikilah karakter kinerja. Insya Allah kita akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dalam kehidupan dunia dan sekaligus nanti akan mendapatkan balasan yang sesuai di hari akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMA Al-Azhar Medan, unggulan, tahfiz dan reguler, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bingung botol apa yang di depan saya? Oke, ini saya kenalkan.
Ini adalah produk bawang goreng, yaitu bawang goreng Bang Regar namanya. Sangat unik, rasanya yang begitu khas, yaitu gurih, renyah, dan segar. Produk ini mudah Anda dapatkan dengan menghubungi kontak person yang ada ini, ataupun dengan cara yaitu masuk ke medsosnya, Instagramnya, bawang goreng Bang Regar. Oke, dan yang lebih mudah lagi, khususnya daerah Kota Medan, Anda bisa dapatkan di toko Hasanah Mart, Jalan Medan Area Selatan nomor 1000. Oke, jangan lupa dengan produk bawang goreng Bang Regar, gurih, renyah, dan segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan, terkhusus kepada anak-anak muda, hari ini dampak virus corona menjadi musibah bagi kita semua, terkhusus pecinta fashion di bidang sepatu. Kan ini mau lebaran, daripada kita beli sepatu baru, sepatu lama bisa dicuci seperti baru. Di mana? Di Muhasus. Alamat Jalan Halat nomor 15A. Jangan lupa di bulan suci Ramadan, Muhasus menyediakan diskon cuci 3 gratis 2, bawa 5 pasang ya. Boleh via online ke 0812 6853 9014. Jangan lupa cuci sepatu lama Anda di Muhasus. Terima kasih. Jangan lupa cuci di Muhasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Daka Jo Simanjuntak. Sekarang berada di Hasanah Mart, Jalan Medan Area Selatan nomor 1000. Datanglah, belanja kemari. Banyak tersedia. Ada anduk ini ha. Perlengkapan sholat, perlengkapan rumah tangga, semua disediakan lengkap. Dilayani sama kami yang ramah-ramah ini. Datang, ini piring, ini ada piring ini untuk makan, untuk buka puasa. Datang. Ini Hasanah Mart, nih kawan kita ini yang punya ini, saudara kita ini yang punya ini. Jadi kalau kita belanja di sini namanya tolong menolong, karena keuntungannya dibagikan juga sama untuk kemaslahatan umat. Jadi inilah namanya belanja sambil beramal. Nah, di sini Al Hasanah Mart. Mari kita majukan ekonomi kita, ekonomi umat, saling tolong menolong. Belanja kita di Al Hasanah Mart. Insya Allah berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Daka Jo Simanjuntak. Sekarang berada di Hasanah Mart, Jalan Medan Area Selatan nomor 1000. Datanglah, belanja kemari. Banyak tersedia. Ada anduk ini ha. Perlengkapan sholat, perlengkapan rumah tangga, semua disediakan lengkap. Dilayani sama kami yang ramah-ramah ini. Datang, ini piring, ini ada piring ini untuk makan, untuk buka puasa. Datang. Ini Hasanah Mart, nih kawan kita ini yang punya ini, saudara kita ini yang punya ini. Jadi kalau kita belanja di sini namanya tolong menolong, karena keuntungannya dibagikan juga sama untuk kemaslahatan umat. Jadi inilah namanya belanja sambil beramal. Nah, di sini Al Hasanah Mart. Mari kita majukan ekonomi kita, ekonomi umat, saling tolong menolong. Belanja kita di Al Hasanah Mart. Insya Allah berkah. Amin.